maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti Meru ini sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Merulah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing banyak, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti Meru ini sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Merulah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing tanya, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti Meru ini sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Merulah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing banyak, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti Meru ini sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Merulah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing tanya, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti Meru ini sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Merulah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Merulazer semuanya. Wah, luar biasa sekali nih di hari Selasa yang hari apa sekarang ya? Hari Kamis. Kenapa jadi Selasa? Di hari Kamis yang cerah ini kita berkumpul lagi di Zoom di Ngobrol The Series. Nah, biasanya yang Bapak Ibu lihat di sini ya pakai hijab. Terus apakah sekarang Mbak Aib buka hijab gitu ya? Enggak ya Bapak Ibu semuanya. Kali ini berbeda. Perkenalkan, saya Wuri Retno, saya manajer area dari Meru begitu. Nah, saya kebetulan berkantor di kantor Surabaya. Sebelum kita lebih lanjut nih, saya mau lihat dulu. Oh, sudah ada yang absen rupanya nih, Ibu Atun. Ya, tadi kan saya sudah memperkenalkan diri sebagai Wuri Retno ya, bukan Tuturi Handayani. Nah, saya juga pengen kenal nih, yang hadir pada Zoom hari ini sudah siapa aja dan dari kota mana sih? Mungkin bisa tulis di kolom chat sebelum saya panggilkan narasumber yang luar biasa pada siang hari ini.
Ada Bu Sri Utami Tulungagung, oh, luar biasa sekali. Ada Bapak Ervan Klaten, luar biasa. Halo Pak Ervan. Ada Ibu Azizah dari Mojokerto. Ada Ibu Tina Lampung, wah luar biasa. Dari Lampung pun juga hadir ya. Aduh, memang Zoom ini mendekatkan yang jauh ya. Ada dari Langsa Aceh, Bapak Ageng, Bapak atau Ibu Ageng nih, Bapak Ageng ya. Tuh ada dari Batam, dari Pak Jumari Batam, luar biasa. Wow, jauh-jauh ya ternyata ya. Wah, ada dari Blora. Wow, halo Blora. Nih, lanjut lagi. Wah, banyak sekali nih. Ada dari Purwodadi, Solo, wah luar biasa ya. Saya yakin nih Bapak Ibu yang bergabung di acara hari ini pasti ingin mendapatkan insight-insight yang luar biasa. Apalagi tema kita hari ini tentang seksologi. Nah, pasti penasaran, sebenarnya apa ya yang bisa ditangkap ya dari acara hari ini? Wah, saya nggak mau berlama-lama sebelum kita masuk ya ke pembahasan produk atau pembahasan tema hari ini. Saya akan memanggilkan narasumber yang luar biasa ya. Beliau adalah Dr. Ayundria. Wah, ini produk expertnya dari Meru ya. Luar biasa. Apa kabar Dok? Kabar baik, Puri. Apa kabar? Kita satu kantor dong. Luar biasa. Nah, jadi gini Dok, Langsung nih? Iya langsung banget ya. Oke, baik. Ya, jadi kenapa nih kok kita ada tema tentang hari ini gitu ya? Karena saya lihat pribadi nih Dok, kalau sekarang tuh yang seliweran di Instagram, di TikTok, bahkan di YouTube Short itu tentang quarter life crisis. Waduh, berat banget nih kayaknya ya. Nah, jadi di quarter life crisis katanya tuh kalau di usia 25 sampai 30 tahun itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan, bahkan di kondisi tubuh seperti itu. Apakah sebenarnya itu nyata atau hanya kiasan-kiasan aja sih Dok? Nih. Itu nyata atau hayalan gitu? Iya. Itu semua hanya mindset gitu. Enggak, jadi gini, sebelum kita jawab pertanyaannya Wuri tadi, mungkin juga pertanyaan Bapak Ibu semua yang ada di sini, apakah itu benar kejadian apa enggak gitu ya, perubahan-perubahan baik dari sisi fisik dan psikologis dari manusia setelah usia 30 sampai 40 tahun ke atas. Kita belajar dulu teorinya ya. Oke. Teorinya itu adalah, mungkin bisa dilihat nanti di slide-nya, ini ada gambar dari bayi. Ini gambar tumbuh kembang manusia, tumbuh kembang versus penuaan judulnya ya. Jadi memang dalam siklus hidup manusia itu ada dua fase sebenarnya, dua fase kehidupan kalau boleh dikategorikan. Fase yang pertama adalah fase tumbuh kembang. Tumbuh kembang itu dari mulai kita lahir sampai usia 18 tahun gitu. Kalau di dunia medis internasional yang disebut sebagai anak-anak itu sampai usia 18 tahun. Oke. Setelahnya itu baru ada fase namanya fase aging atau fase penuaan. Kenapa kok bisa seperti itu? Di fase penuaan itu sebenarnya ada terbagi dalam 3. Kalau kita ngomongin berdasarkan klinis ya, atau kalau di slide tulisannya berdasarkan penelitian. Ini kalau berdasarkan klinis, fase penuaan itu terbagi dalam 3. Ini kenapa ya? Mohon maaf. Oke. Ada 3 fase. Fase yang pertama adalah fase subklinis. Ini dimulai sekitar umur 25 sampai 35 tahun. Jadi kalau kita taunya sebelumnya bahwa aging proses itu dimulai setelah masa menopause dan sebagainya, nggak gitu Mbak Uri.
yang namanya aging process itu sudah mulai sebenarnya dari usia kita umur 25. Bahkan ada juga yang bilang umur 20 tahun tuh sudah mulai aging process. Jadi 21 tahun ke atas, 20 tahun ke atas tuh udah mulai tuh aging prosesnya. Tapi disebut sebagai masa subklinis. Kenapa kok masa subklinis? Karena belum kelihatan fisiknya gitu, belum keriput, belum apa, masih baik-baik saja. Tapi udah mulai ada, yang paling nonjol adalah penurunan growth hormone atau hormon pertumbuhan. Kita kenal sebagai HGH, ya kan? Jadi kayak yang tinggi badannya nggak tumbuh lagi kalau sudah di Iya, atas umur 20 tahun. betul, Oke. betul. Jadi kalau laki-laki itu stop di usia 21, kalau perempuan itu stop di usia 18. Makanya kenapa sebenarnya laki-laki cenderung lebih tinggi daripada wanita, karena periodik tulangnya untuk bisa tumbuh tuh ya lebih lama pada laki-laki. Itu. Nah, periode yang berikutnya disebut sebagai periode transisi, atau kita biasanya sebut mungkin pre gitu ya. Ini mulai umur 35 sampai 45 kalau di klinis, atau biasanya tuh 48 tahun mulainya. Nah, akhirnya tuh 48 tahun. Dan yang terakhir adalah periode klinis. Nih periode klinis sudah mulai kelihatan nih. Secara klinis, secara penampakan fisiknya itu udah mulai kelihatan tanda-tanda aging. Mulai keriput, mulai ada garis halus, mulai penurunan metabolisme, itu biasanya sudah mulai tampak di usia mulainya di atas 45 atau 48 tahun. Itu kalau dari sisi fisik. Ya. Kalau dari sisi psikologis gimana? Ternyata ada beberapa fase, namanya mungkin bisa dibaca sendiri di situ ya. Di slide ada inventus, ada virilitis, ada presenium, ada senium gitu. Itu ternyata juga ada aging proses di psikologi kita. Makanya kenapa sih orang tua tuh cenderung lebih sensitif? Oh ya, bahkan ada yang bilang kayak kembali muda lagi, kembali kayak anak kecil. Kembali gitu ke ya, anak kayak, kecil lagi. Orang tua tuh kalau kita ngomong agak kenceng dikit nadanya udah kok marah gitu. Itu ternyata juga ada gitu, ada proses aging secara psikologis. Nah, dibilang kencang padahal biasanya nggak denger ya. Iya bener, sulit ya. Kita ngomong pelan, mungkin beliau nggak dengar. Kita ngomong kenceng, dipikir ngegas. Iya. Gitu ya. Oke, nah apa yang terjadi gitu ya, karakteristiknya pada aging proses tuh apa aja sih yang terjadi? Yang banyak hal yang mempengaruhi, yang terlibat dalam aging proses. Tapi salah satunya mungkin yang Bapak Ibu sering dengar adalah mitochondrial dysfunction. Jadi di sel tubuh kita ada satu organel namanya mitokondria. Itu fungsinya sebagai power genset lah, powerhouse. Gitu. Nah, ketika powerhouse ini menua, maka dia sudah tidak lagi bisa memproduksi energi secara maksimal gitu. Nah, kalau energinya yang terbentuk tidak maksimal ya otomatis metabolisme, jalannya tubuh, fungsi sel juga pasti udah mulai turun. Terus yang lainnya juga ada dari genetik gitu, yang ada orang yang genetiknya panjang umur tuh ada. Gitu. Atau juga ada orang yang genetiknya pendek umur, itu juga ada gitu. Kalau pelupa dok itu genetik atau memang udah usia dok? Kalau pelupa tuh genetik juga, karena ada satu penyakit namanya demensia. Itu salah satu gejala yang kelihatan tuh lupa. Gitu. Itu salah satu bisa, dan demensia tuh ya salah satunya juga ada hubungannya dengan genetik gitu. Oke, nah kalau misalnya perubahan-perubahan ini kan tadi kan dokter kan sudah menjelaskan, dokter Ain kan sudah menjelaskan tentang siklus-siklusnya. Nah ini apakah juga terjadi di hormon juga dok? Nah, apa yang terjadi
apa yang terjadi pada tubuh kita, pada organ tubuh kita ketika aging proses. Nah, aging perlu diingat bahwa aging proses itu terjadinya di sel tubuh kita. Jadi di setiap sel tubuh kita tuh ada umurnya gitu. Nah, sel itu kan ada di banyak organ ya. Sel itu kan satuan terkecil dari tubuh manusia kan. Sel itu ada di jantung, sel itu ada di otak, sel itu ada di paru-paru, sel itu ada di hati, sel itu ada di tulang dan sebagainya. Kalau banyak sel yang menua, ya otomatis kalau di jantung, sel jantungnya banyak yang menua, ya otomatis kerja jantungnya jadi turun. Kalau di hati banyak sel yang menua, ya maka kerja hati atau heparnya pun juga jadi turun. Kalau di banyak sel yang tua di pankreas, ya maka kerja pankreasnya juga akan turun. Nah, salah satu kerja pankreas itu adalah memproduksi hormon insulin. Kalau pankreasnya kerjanya turun, ya produksi hormon insulinnya juga pasti turun. Kalau banyak sel di otak kita yang menua, ya otomatis juga kerja otak kita juga pasti turun. Nah, salah satunya hormon gitu ya. Kalau pernah dengar hormon HGH itu diproduksi di pituitari, cia. Aduh, susah banget ini dok. Di kelenjar pituitari ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, apalagi teman-teman yang dulu pernah berkecimpung di satu itu gitu ya, ada sel-selnya itu. Nah, itu mungkin juga masih ingat bahwa HGH itu diproduksi sama kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari itu bagian dari otak kita juga. Lah kalau sel yang menua itu juga banyak di kelenjar pituitari, ya pasti hormon HGH-nya juga akan turun. Sementara yang namanya hormon HGH itu adalah the mother of hormone. Kalau Bapak Ibu ingat, saya sering ngomong kalau glutathione tuh the mother of antioksidan gitu ya. Kalau HGH itu the mother of hormone. Jadi hormon utama manusia yang mempengaruhi hormon-hormon lainnya. Salah satunya adalah hormon reproduksi. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya kemudian adalah apakah bisa mempengaruhi hormonal? Ya pasti bisa. Pasti sangat mempengaruhi. Contohnya apa? Menopause. Menopause itu kan terjadi ketika estrogen, progesteronnya turun drastis. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh banget. Di pria bisa nggak? Bisa. Di tubuh manusia baik pria ataupun wanita itu ada hormon estrogen, progesteron, sama satu lagi namanya testosteron. Kalau di wanita itu lebih dominan estrogen, progesteron. Ada nggak hormon testosteron di tubuh wanita? Ada, tapi nggak banyak gitu. Kalau di laki-laki yang dominan itu adalah testosteron. Ada nggak di laki-laki hormon estrogen? Ada, tapi tidak sebanyak pada wanita. Apakah hormon testosteron juga bisa turun karena aging proses? Bisa sekali. Karena induknya tadi HGH gitu. Induk kerangsangannya HGH. Oke, nah sebenarnya selain menopause, terus juga mungkin kalau dari pria kualitas sperma mungkin juga bisa mempengaruhi ya dok ya, kalau semakin usia ya dok? Banget, karena salah satu yang bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya ovum dan sel sperma ya hormonal tadi. Gitu. Jadi kalau wanita itu siklusnya kan siklus menstruasi ya, estrogen, progesteron naik turun itu tuh untuk untuk menciptakan kondisi lingkungan yang baik supaya si sel telur tadi tuh bisa berkembang gitu, dari mulai kecil sampai membesar sampai mateng sampai siap dibuahi, yaitu peran dari seks hormon tadi, estrogen dan progesteron tadi. Sama di pria juga seperti itu. Sel sperma itu masa hidupnya itu lebih cepat daripada
lebih lama daripada sel telur. Yang mempengaruhi ya salah satunya ya hormon testosteron dan lain sebagainya. Hormonal tadi. Oke. Gitu. Oke. Di sini saya nangkep sih, Dok. Nah, tapi kalau misalnya nih, tadi kan Dokter Ain juga sempat menyinggung kalau semakin berusia itu kan kita menjadi semakin sensitif gitu ya, Dok ya. Nah, apakah ini, Dok, ibaratnya kayak marah-marah itu termasuk sensitif juga nggak? Wah, ini ya. Itu multifaktor. Marah-marah pada apa nih? Pada orang tua gitu. Lebih kayak karena kita ngomonginnya seks ya, pasti ke pasangan ya, Dok ya. Oh, gitu. Apakah kalau misalnya marah-marah nih sama pasangan, kadang kan kita ngerasa ya bapak-bapak tuh kadang ngerasa kayak ini perempuan nggak ada masalah apa-apa, ada aja yang dibuat-buat gitu kan. Oke. Di luar sana kan katanya juga kalau perempuan ini sukanya marah-marah, bahkan kalau ketabrak pintu aja dimarahin gitu kan. Itu yang minta maaf gitu kan sama perempuan. Nah, apakah ini juga kalau misalnya semakin bertambahnya usia, sensitivitas ini termasuk di emosional ini juga atau tidak, Dok? Oke. Kalau ngomongin tadi ya, marah-marah tadi itu biasanya ada yang namanya PMS, gejala premenstrual syndrome. Jadi gejala-gejala yang timbul pada saat wanita menjelang menstruasi gitu kan. Salah satunya yang mempengaruhi adalah perubahan hormon tadi. Sebenarnya nggak hanya PMS saja, tapi wanita hamil itu juga moodnya itu bisa berubah. Karena apa ya? Salah satunya dipengaruhi karena hormon estrogen progesteron yang naik turun secara kalau orang hamil tuh kan agak-agak ekstrim ya naik turunnya. Jadi mood swingnya agak jauh gitu. Terus kalau pada yang menjelang menopause gitu, apakah ada pengaruhnya, Dok? Ada. Jadi salah satu gejala dari premenopause atau menopause syndrome itu ada juga sisi psikologisnya, yaitu tadi jadi sensitif, jadi emosional, mood swingnya luar biasa kalau kita nggak tata laksana dengan baik gitu. Jadi apakah ngaruh sih gitu. Oke. Nah, kita udah mulai masuk ke topik ya. Topik kita hari ini adalah antara rasa dan raga nih, Dok. Wow. Nah, rasa dan raga. Kalau misalnya tadi kan kita ngomongin emosional ya, otomatis banyak sekali istilahnya kayak yang ditumpuk-tumpuk juga emosional lain yang ditumpuk-tumpuk sehingga menciptakan kayak mungkin rasa cinta itu mulai memudar gitu, Dok. Aduh, dalam bener gitu hari ini ya. Hari ini kok begini ya? Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya hormon sendiri nih, apakah juga mempengaruhi rasa cinta kita ini juga semakin berkurang nggak terhadap pasangan gitu, Dok? Oke. Suaranya putus-putus. Udah aman ya? Sudah aman ya, oke. Oke. Apakah hormonal itu mempengaruhi rasa? Ada hubungannya. Jadi selain kita di tubuh kita tuh punya hormon reproduksi tadi ya, estrogen, progesteron dan sebagainya, kita juga punya oksitosin. Oksitosin itu ada di wanita juga ada di pria. Oksitosin ini sebenarnya kalau pada wanita tuh lebih ke pada saat ibu menyusui itu butuh oksitosin supaya ASI-nya bisa keluar. Tapi sebenarnya nggak gitu aja. Ternyata oksitosin ini tuh juga boleh dibilang sebagai hormon kasih sayang. Gitu. Jadi kalau ngomongin rasa cinta itu bisa berkurang apa enggak? Karena hormonal jawabannya bisa. Tapi kalau secara general itu multifaktorial banget gitu. Jadi kayak ada tumpukan juga karena ibu-ibu suka marah-marah juga ya, Bu ya. Iya. Bisa mempengaruhi juga mungkin ya dari pasangan gitu ya, Bu. Ya kesel lah, siapa sih yang yang nggak kesel ya kan? iya, kalau dimarahin ya gimana ya gitu. Oke. Cuman kalau hubungannya sama hubungan suami istri, maksudnya ke hubungan seksual, kita semua di sini umurnya 17 tahun ke atas ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang anak kecil kan?
Kayaknya memang justru 35 Tapi tahun ke nggak- atas nih dok. Iya, tapi nggak apa-apa. Ini kan sex education ya, kita Betul. ngomongin edukasi. Mungkin di luar sana nggak banyak juga yang ngobrolin karena masih dianggap tabu. Tapi sebenarnya ini nggak ada dok. Apa namanya? Kita belajar lah, kita mencoba membahas sesuatu yang jarang sekali dibahas. Nah, kalau hubungannya dengan hubungan suami istri atau hubungan seksual, kita perlu tahu dulu nih teoritisnya, Oh, gitu ya, supaya kita nanti bapak ibu bisa ngerti masalahnya ada di mana sih gitu. Karena yang kita tahu dipukul rata aja kalau hubungan seksual itu masalah seksual itu adalah impotensi, disfungsi ereksi. Betul. Tapi sebenarnya untuk sampai ke impotensi dan disfungsi ereksi itu ada banyak Step-stepnya. faktor step-stepnya gitu. Nah, apa aja? Nah, kita belajar namanya siklus respon seksual. Jadi sexual response cycle. Ya. Sebelum sampai ke sana, Nih kayaknya siang ini kita berat sekali ya dok iya, ya. aku kayaknya memperhatikan sekali ya itu yang di depan saya. Menarik ya ini ya, tim juga menarik ya. Oke, jadi sexual response cycle. Jadi gini, siklus perjalanan respon seksual manusia gitu ya. Ini berlaku untuk pria ataupun wanita. Sebelum terjadi orgasme tuh ada apa aja? Yang pertama adalah excitement gitu. Excitement itu nih kalau bahasa definisinya adalah physical changes begin to occur. Jadi ketika kita mulai ngerasa kok kayaknya pengen deh gitu. Kayaknya ini dia punya sexual appeal deh kayak gitu-gitu tuh, itu namanya fase excitement, pengen. Terus berikutnya itu adalah fase plateau. Jadi arousal depends. Jadi mulai nambah, mulai kepengen, mulai bertingkat tuh, berekskalasi. Nah, cirinya adalah nafasnya yang mulai cepat. Oh ada cirinya juga itu dok? Ada. Oke. Ini buat cewek-cewek ya. Nih buat ibu-ibu nih ya, kalau Buat suaminya ibu-ibu. di samping lagi Iya. tidur udah nafasnya cepat perlu diperhatikan nih Betul. segera. Kalau lagi nonton TV, terus tiba-tiba tangannya mulai ada di pundak, terus nafasnya mulai dempet-dempet, nafasnya mulai lebih cepat, terus mulai hot karena blood flow ya. Oke. Aliran darahnya mulai cepet. Oke. Nah itu namanya lagi hot. Kenapa dibilang lagi hot ya? Karena itu. Karena ketika aliran darah kita semakin cepat ya suhu tubuh kita juga akan naik. Tapi bukan demam ya Bu. Oh jadi lagi hot itu bukan cuma kiasan ya dok ya? Bukan Ternyata gitu. secara Jadi ada ceritanya tuh lagi oke. hot. Kenapa disebut hot? Karena peredaran darah lagi tinggi. Nah ketika peredaran darahnya semakin cepat, heart rate-nya juga akan naik. Jadi deredek. Oh, oke, Bahasa deg-degannya ya. gampangnya deredek. Jadi udah nafasnya lebih cepat, jantungnya berdebar, terus aliran darahnya semakin tinggi, suhunya agak naik sedikit. Namanya lagi hot gitu. Nah, kita sebutnya ini fase hot gitu ya. Nah, setelah itu baru ada fase orgasme. Nah, ya udah paham semua lah ya fase orgasme itu apa? Ya, Bapak Apa, Dok? Ibu. Apakah ini yang setelah mengeras itu kah atau bagaimana dok? Iya, Iya. orgasme itu lebih ke keluar Oh oke. gitu. Jadi udah puncaknya gitu. Oh oke. Itu ya perlu diperhatikan ya, nafasnya mulai lebih berat. Terus juga jantungnya bapak ibu tuh jantungnya bapak-bapak Iya. tuh udah deg-degan Bu kalau udah kayak gitu. Betul. Jadi segera diperhatikan ya. Yes, oke. Nah, setelah orgasme, setelah kalau bapak-bapak tuh biasanya bilangnya setelah udah di puncak gitu ya. Setelah di puncak ada namanya fase resolusi. Jadi mulai turun lagi, mulai balik lagi dan sebagainya dan mulai normal lagi gitu. Oke. Bisa nggak berulang? Bisa.
Kalau pada bapak-bapak biasanya dia lebih cepat. Kalau pada perempuan agak lama dikit. Jadi resolution phase-nya lebih lama pada perempuan dibandingkan yang laki-laki. Oh, oke. Saya jadi malu diintip sama sama Pak Bos. Oke, baik. Dok, sorry, antara jedanya itu ya, antara jedanya itu yang antara perempuan sama laki-laki itu kan berbeda. Nah, apakah bisa lebih juga dari 2 atau bahkan 3 atau maksimal itu berapa sih? Nggak ada kata maksimal, Mbak Wuri. Jadi pada orang-orang yang, pada wanita terutama ya, kalau dia udah dapat ada yang bisa berkali-kali dan cepat. Gitu. Tapi ada juga yang ya udah sekali aja. Ada nggak yang perempuan terutama ya yang belum sampai di fase, yang nggak sampai di fase orgasme, jadi nggak sama gitu. Kan kalau suami istri itu saya kasih tahu ya. Saya belajar, Dok. Oke. Jadi impiannya suami istri itu ketika berhubungan sama-sama ada di fase orgasme bareng-bareng. Tapi biasanya pada laki-laki itu lebih cepat daripada perempuan karena perempuan tuh susah untuk arousalnya, untuk fase arousalnya itu lebih lama gitu. Fase rangsangannya atau arousalnya itu tadi itu lebih lama dibandingkan pada laki-laki. Tapi ini juga tergantung ya. Laki-laki tuh ada pernah dengar nggak pandangan hidup? Oh iya, pegangan hidup dan harapan hidup. Ya. Nah, itu balik lagi pada perempuan pada dasarnya itu fase rangsangannya biasanya lebih lama daripada laki-laki gitu. Nah, makanya kalau kepengen bareng-bareng itu harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi antara suami dan istri ini supaya bisa sama-sama sampai di fase orgasme bareng-bareng. Oh, gitu. Oke. Jadi janjian dulu ya. Janjian dulu gitu. Gimana caranya? Biasanya bapak-bapak lebih tahu lah. Kita serahkan ya Bu ya ke bapak-bapaknya ya Bu ya. Karena bapak pasti lebih tahu. Karena biasanya bapak yang mulai juga ya Bu ya. Oke. Gitu. Lanjut Dok. Oke. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Jadi apa aja sih yang bisa mempengaruhi keempat fase pada sexual respon ini, yaitu ada positif faktor dan negatif faktor. Ada nggak? Jadi gini, tadi balik lagi pada saat kita ngomongin disfungsi ereksi, ejakulasi dan sebagainya, ejakulasi dini dan lain sebagainya itu dilihat ada di mananya gitu, ada di sebelah mananya. Apakah kalau perempuan itu tadi kan kita ngomongin arousalnya biasanya agak lama tuh, berarti gimana caranya supaya si wanita ini dirangsangnya cepet gitu. Terus begitu juga yang pria, biasanya pria tuh suka disfungsi ereksi. Kalau ereksi itu kan pembesaran penis ya, alat kelamin pria yang tidak maksimal. Yang membuat itu apa? Biasanya yang membuat itu peredaran darahnya yang tidak maksimal. Karena gini, di dalam penis itu ada 2 pembuluh darah masuk dan 1 pembuluh darah keluar. Dan di area sekitarnya itu ada namanya cavum cavernosum. Cavum cavernosum ini kayak spons. Jadi kalau dia terisi sama cairan, spons itu kan pasti ngembang. Itu yang membuat dia keras dan panjang. Nah, kalau jadi keras dan panjangnya tergantung seberapa besar cavum cavernosumnya itu terisi sama air, sama cairan. Dalam hal ini darah. Jadi semakin optimal darahnya ngisi, maka dia akan semakin keras dan panjang. Nah, aliran darah yang optimal itu kalau peredaran darahnya bagus, nggak ada sumbatan, tekanannya juga normal, gitu. Nah, otomatis kalau kepengen maksimal ereksinya atau tidak terjadi disfungsi ereksi, ya faktor itu harus dibetulin, peredaran darahnya harus diperbaiki.
Oh, oke, oke, gitu. oke. Makanya kita punya salah satunya morek. Itu fungsinya untuk melancarkan peredaran darah. Faktor wow-nya dari morek ya bikin Oh, gini, stamina jadi dan vitalitas. nah, jadi dok, alasan kenapa biasanya ada beberapa beberapa apa namanya penyakit yang memang tidak bisa membuat itu besar atau itu keras gitu ya dok ya, itu adalah penyakit-penyakit yang memang kayak misalnya gula darah gitu kan, Iya. gangguan darahnya ya, Betul. benar ya dok ya? Betul. Oke. Gitu. Kenapa kok pada orang dengan diabetes biasanya terjadi disfungsi ereksi kita ngomongnya ya? Karena bisa dibayangkan pembuluh darah itu isinya gula tuh, otomatis kental kan. Air kalau kita kasih gula pasir banyak, Iya, lama-lama mengental. jadi kental. Jadi peredaran darahnya pun juga nggak lancar. Jadi ketika pada saat arousal harusnya si kafum cavernosum itu terisi air dengan baik, dia nggak terisi air dengan baik. Karena darahnya kental, penuh dengan gula tadi, glukosa tadi. Berarti darah yang bagus itu yang kayak encer gitu ya dok ya? Iya, Seperti air ya lebihnya. ada viskositas kekentalannya tersendiri, Mbak Oke. Uli. Darah itu lebih kental daripada air putih ya. Gitu. Oke. Terus apakah aging ini bisa dicegah atau bagaimana dok? Eh, menua tuh pasti, tapi menua yang seperti apa? Kalau pertanyaannya bisa dicegah atau tidak, penuaan itu nggak bisa dicegah, tapi kita bisa hambat. Kalau misalnya harusnya nih kita nua umur 30, nah itu bisa lah diundur-undur sampai umur 40. Harusnya nih kita ngerasain tadi mood swing yang nggak karu-karuan, ya bisa lah kita bikin mood swingnya nggak terlalu naik turun seperti itu. Oke. Baik. Kalau misalnya nih di Meru sendiri tuh apakah ada produk yang bisa mencegah itu dok atau bagaimana? Pasti ada, Pasti kita punya solusinya. pasti ada ya kan. Yang pertama kita punya morek. Oke. Tadi kita ngomongin pembuluh darah. Berlaku juga nggak sih pada wanita? Berlaku karena daerah reproduksi wanita itu juga darah itu tuh tidak hanya membawa darah aja, tapi juga membawa oksigen, membawa nutrisi dan lain sebagainya. Jadi kalau pada wanita ketika pembuluh darahnya bagus, maka aliran oksigen dan aliran nutrisi ke rahim, ke indung telur itu pun juga jadi bagus. Produksi hormonalnya juga jadi bagus. Oke. Gitu. Nah, di morek selain itu, morek tuh juga ada antioksidannya, Mbak Uri. Jadi ada yang namanya astaxanthin. Gitu. Astaxanthin tuh apa sih? Astaxanthin tuh antioksidan yang boleh dibilang gini, bekerja ketelisut. Bekerja pada sel-sel yang paling bekerja keras. Oke. Memperbaiki sel-sel atau merecovery sel-sel yang paling bekerja keras. Istilahnya kayak motornya gitu ya, yang jadi Iya. motor itu yang dikasih asupannya sama si astaxanthin ini gitu ya dok ya. Betul. Apa aja? Jantung, otak, kulit kita. Paling Kulit bekerja keras itu itu dok. paling bekerja keras 24 jam. Jantung kita juga kerja keras loh, 24 jam ya. Kalau jantung berhenti 5 menit aja kan, Iya. wassalamualaikum. Udah bye-bye kita 5 menit ya dok ya. Gitu. Oke. Terus ada kayak blueberry itu adalah buah yang paling banyak mengandung antioksidan kan. Oh iya, berry-berryan yang paling banyak Yes. mengandung antioksidannya itu di blueberry gitu Iya, ya dok ya. benar. Oke. Terus kita juga punya acai berry. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar produk-produk yang mengandung acai berry itu dulu di branding dengan Diet ya dok iya, ya. restriksi kalori gitu. Nah,
Di sini buat bapak-bapak nih Mbak Uri, jadi kombinasi antara astaxanthin, terus acai berry sama vitamin C itu adalah kombinasi yang bagus untuk memperbaiki kualitas sel sperma. Gitu. Jadi kenapa? Satu antioksidan, acai berry itu untuk restriksi kalori, terus vitamin C kan juga antioksidan dan dalam tanda kutip makanannya sel sperma juga. Gitu. Sorry dok, apakah ini kalau misalnya ada pembengkakan daerah prostat, apakah ini juga bisa dok? Bisa banget. Oh oke. Jadi salah satu gejala kalau pada wanita itu kan menopause kita bilangnya ya. Kalau laki-laki itu namanya andropause. Nah, salah satu Salah satu Tanda. gejala yang salah satu penyakit lah kita ngomongnya gampangnya ya, yang bisa terjadi pada saat andropause adalah BPH, benign prostate hypertrophy. Jadi pembesaran kelenjar prostat gitu atau pembengkakan prostat kalau orang. Soalnya saya bilangnya. sering kalau misalnya QRMA nih, terutama di bapak-bapak tuh, terutama di bapak-bapak yang usianya sudah di atas 5, di atas 60 tahun begitu, itu akan selalu keluar tuh dok pembengkakan prostat ini gitu. Iya. Nah, kadang tuh saya suka bingung mau jelasinnya tuh gimana gitu kan. Nah, kalau kayak gini kan saya udah jelas. Oh, berarti dari pembengkakan itu juga bisa kita rekomendasikan di produk Morek. Apakah ada karena belum ready nih produknya dok. Apakah ada produk lain yang bisa kita rekomendasikan juga? Kalau yang berikutnya tuh kita punya kopi sebenarnya. Kopi ini jangan dianggap minuman sekedar kopi ya, gitu. Jadi kopinya Meru itu tuh sebenarnya minuman yang kita balut dengan rasa kopi. Tapi di dalam kopi itu ada macam-macam. Nah, kopi sendiri kan juga kalau kita ngomongin biji kopinya sendiri itu juga sebenarnya ada antioksidannya juga di kopi itu sebenarnya. Tapi di kopinya Meru kita punya guarana. Guarana ini Mbak Wuri itu adalah satu buah atau tanaman herbal yang punya sifat sebagai stimulan. Stimulannya tuh kenceng, menstimulasi apa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang mana tadi kalau kita balik lagi nih ngomongin ke sexual response cycle tadi, salah satu arousal itu adalah rangsangan. Nah, orang-orang yang dari mulai arousalnya aja udah nggak ada, ibaratnya gini, nafsunya aja udah nggak ada gitu, itu bisa distimulasi tuh supaya indranya stimulasi itu bisa dari mana-mana ya, dari panca indera kita. Indranya lebih sensitif terhadap rangsangan tersebut gitu. Mungkin juga bisa membantu merilekskan otak ya dok ya. Betul. Ya. Ya. Kalau Wuri itu pernah browsing guarana ini juga termasuk kafein yang tidak membuat perut kembung. Karena kafeinnya lebih bagus daripada kopi sendiri Kopi, sebenarnya. betul. Itu ya. Gitu. Sebenarnya bukan kafein sih. Jadi ya memang guarana itu punya satu zat yang mirip dengan kafein, tapi dia lebih besar efek stimulasinya dibandingkan dengan kafein. Oh oke. Gitu. Nah yang unik lagi di kopi itu kita ada L-arginin. L-arginin ini ada satu zat yang bisa melebarkan pembuluh darah. Gitu. Tadi kita ketika kita ngomongin tentang disfungsi ereksi, di mana pembuluh darah harus bagus, sumbatannya harus nggak ada. Nah kalau dikasih L-arginin, pembuluh darahnya lebar semua, otomatis aliran darahnya jadi lebih bagus, jadi lebih banyak darah yang mengalir ke cavum cavernosum tadi itu. Oh, membuat sponsnya makin besar ya dok Iya, ya. gitu. Tapi Tahu apakah kan? itu aja? Enggak. Jadi sebenarnya gini, kafein selain buat stimulasi dan sebagainya, efeknya adalah untuk membuat pembuluh darah mengecil atau bahasa medisnya mengkerut tuh vasokonstriksi. Gitu. Makanya kenapa orang dengan hipertensi itu nggak boleh biasanya minum kopi. Oh iya. Ya kan? Karena pembuluh darahnya Sudah kecil. mengkeret. Ketika dikasih kopi tambah mengkeret. Kalau pembuluh darahnya mengkeret, tekanannya besar. Jadi tekanan darahnya jadi tambah tinggi. Tekanan darah itu tensi. Ya kan? Tapi di
kopinya Meru karena ada L-arginin. L-arginin ini tuh dalam tanda kutip menyeimbangkan efek dari kafein tadi. Jadi dia bikin pembuluh darahnya lebar. Lebar ya, membantu gitu. itu tadi ya, Dok. Jadi aman dikonsumsi Terutama oleh untuk yang darah tinggi. Ya. Oke. gitu. Apakah hanya untuk pria aja kok, rata-rata juga produknya untuk pria aja nih, Dok? Enggak. Jadi Meru kopi itu semua buat laki-laki dan perempuan juga bisa dikonsumsi. Jadi semua manfaat itu sebenarnya nggak hanya dirasakan pada pria aja, tapi juga pada wanita juga. Karena arginin terus astaxanthin itu nggak punya gender. Oke. Semua gitu. Itu bisa cocok untuk semua Iya, gitu ya, Dok ya. gitu. Cuman kalau untuk bapak-bapak bisa membesarkan area-area tertentu gitu ya, Iya, Dok ya. betul. Oke, Betul. Selanjutnya nih, Dok, kalau di Meru ada produk apa lagi? Jangan lupa kita punya celana dalam. Bener-bener. Itu ada CD ya kan buat laki-laki dan perempuan. Itu bisa membantu ya, Dok? Banget, karena di situ kan juga ada terahertz sama far infrared. Bisa dibayangin kalau di area situ, karena fungsinya terahertz dan far infrared selain merangsang, ya kan, juga bisa meregenerasi, bisa recovery, bisa memperbaiki sel-sel yang rusak, bisa merangsang regenerasi dari sel-sel yang rusak tadi segera diganti yang baru. Ya otomatis kan muda terus tuh selnya yang ada di situ ya. Ya. Gitu. Oh, oke. Dok, Jadi rasanya muda terus di situ. itu Uri. muda terus ya. Jadi balik ke 17 tahun ini ya. Iya. Dok, kalau misalnya nih celana dalam sendiri, kalau di pria terutama, apakah ada sensasi-sensasi panasnya? Kan kadang tadi kan seperti yang dokter bilang kan badan tuh rasa panas. Nah, pria tuh kalau pakai CD ini terus panas terus, apakah nanti mereka terangsang terus atau gimana nih, Dok? Kan bahaya juga, Dok, kalau mau dipakai setiap hari 24 jam. Ya itu juga banyak pertanyaan ya, terutama kemarin yang dengan morek. Dok, kalau pakai morek gimana kalau saya nggak punya pasangan? Ya kan penyalurannya bisa macam-macam gitu, dan maksudnya energi dan vitalitas itu nggak cuma melulu ke situ gitu, tapi kan juga bisa dialirkan ke kegiatan yang lain, Mbak Uri, misalnya olahraga gitu. Jadi nggak sepanjang hari hot, dan itu faktor wow gitu. Jadi jangan di otaknya kalau pakai ini langsung ting gitu, Panas dan tung, ting dan tung ya kan. enggak ting dan tung gitu, enggak. Tapi kan juga tadi kan ada sexual response cycle tadi itu, ada step-stepnya untuk ke situ. Bisa di stop, bisa dikendalikan nggak? Ya bisa aja gitu. Oke, nih terus kalau di perempuan sendiri, Dok, kalau di CD ini apakah ada efek-efek lainnya yang bagus juga? Atau mungkin dari hormon juga? Iya, mempengaruhi di hormon? situ kita tahu ya bahwa kalau hormon reproduksi baik pria atau wanita tempatnya kan spesifik di situ. Kalau di pria di testisnya, kalau di wanita kan di indung telurnya tuh, estrogen, progesteron banyak diproduksi di situ. Jadi itu adalah area-area yang tercover sama celana dalam. Nah, bisa dibayangin kalau di area-area di situ ada terahertznya, ada far infrared, ya otomatis kan ovarium, testis jadi muda terus gitu. Oke. Hormonnya juga jadi bagus terus. Sorry nih, Dok, kalau detoxnya sendiri apakah membuat semakin keputihan atau gimana? Saya belum pernah mendengar ya, tapi mungkin ada beberapa yang akan mengalami kejadian seperti itu. Mungkin sebenarnya bukan keputihan, tapi dia ngerasa lebih lebih nggak kering. Buat wanita yang usia udah menopause itu biasanya ada rasa sensasi kering di daerah situ. Jadi ketika pakai ini diperbaiki, hormonalnya juga diperbaiki, jadi rasanya nggak kering. Oke. Mungkin pada beberapa orang diasosiasikan sebagai keputihan, tapi sampai saat ini saya belum pernah dapet sih
cerita seperti itu. Tapi ya nggak tahu, mudah-mudahan sih nggak. Malah testimoninya ya dok ya, semakin nggak nyeri atau kram perut gitu ya kalau haid ya. Oke, terus dok, Gitu. kalau di wanita sendiri selain ada celana dalam ada apa lagi dok? Di wanita kita punya legging juga, itu juga bagus juga kan di area-area situ. Legging pria juga boleh sih. Gitu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, kalau mau bertanya boleh ya. Kami juga buka sesi tanya jawab nih. Saya yakin pasti pertanyaan yang masuk sudah banyak ya kan. Iya. Nih, sambil kita baca ya. Oke. Nih, banyak banget yang sudah masuk karena topik kita memang sangatlah menarik ya. Sebenarnya saya juga mau bahas kaitannya sama diabetes kan, karena banyak sekali disfungsi ereksi yang terjadi di diabetes. Tapi kayaknya kita beda tema aja ya dok. Iya, ya, kalau mungkin nanti soal kita itu. ngobrol di lain kesempatan ya. Iya. Gitu, karena panjang tuh. Oke. Nah, ini dok, ada pertanyaan nih. Dok, kalau istri lelah nafsu seksnya kenapa lelah juga ya? Ya itu tadi Pak, karena ketika kita lelah, badan capek semuanya, fase arausalnya juga kan jadi nggak bagus. Dalam tanda kutip, stimulasinya harus lebih banyak gitu. Itu aja sih, karena tadi kalau dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi di sexual response cycle di arousal, itu salah satunya yaitu Oh oke. gitu. Jadi fisik kita juga harus bagus. Digodanya lebih agak kuat lagi ya. Betul. Kan nggak mikir gitu ya. Gampangannya tuh gini Pak Ismail. Ketika kita lagi capek pengen tidur, terus digangguin, itu kan kayak nggak mikir ya gitu. Jadi kayak lebih yang ganggu saya lagi dong gitu. Oke, atau mungkin bisa dicari tahu juga lelahnya karena apa ya. Betul. Sebenarnya nggak cuma istri aja, suami pun juga seperti itu. Biarpun katanya suami itu paling cepet ya, maksudnya ketika istri nyolek dikit aja tuh katanya udah bisa lah gitu ya. Apalagi umur 20-30 tuh ya. Yang pegangan hidup tuh. Itu apa namanya? Kalau lagi stres, kalau lagi capek, stresnya macem-macem ya, bisa mungkin kerjaan di kantor ya apa segala macem, itu juga nggak akan maksimal ereksinya gitu, terutama pagi hari. Terutama di pagi hari. Oke. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih. Dok, mau tanya, istri saya habis operasi pengangkatan kandungan, sekarang sudah sembuh. Pertanyaan saya, setelah operasi nafsu berhubungan suami istri tidak ada lagi. Yang tidak ada tuh bapak atau ibu. Nah, gitu ya. Kalau istrinya mungkin salah satu pengaruhnya adalah ketakutan. Karena kan ya namanya baru dioperasi di daerah situ, dan ketika mau berhubungan juga di daerah situ, itu kita udah punya mindset takut. Gitu. Jadi udah ada pikiran negatif di situ gitu. Oh, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Ya itu harus diperbaiki dari awal, dan trauma itu kan susah untuk nggak usah trauma, terus agak susah. Jadi harus diterapi pelan-pelan. Bapak harus sabar gitu. Terus yang kedua, operasi pengangkatan kandungan tuh ada beberapa jenis, Pak Hendy. Kalau yang ikut diambil itu juga indung telurnya atau ovariumnya, maka pasti hormonalnya juga akan berpengaruh. Nah, ketika hormonnya pengaruh, ya otomatis gairahnya, desire-nya itu juga pasti akan turun. Gitu. Boleh nggak dikasih morek? Boleh. Oh boleh ya? Boleh. Oh oke. Terus juga ini ya dok ya, kalau katanya juga kalau habis angkat kandungan itu hormon juga akhirnya agak kacau juga di tubuh, benar nggak dok? Pasti, karena kan pengaruhnya itu tadi. Jadi kalau ngomongin kandungan tuh kan rahim ya. Rahim tuh punya tangan kanan kiri. Tangannya tuh apa? Tangannya tuh indung telur tadi. Jadi kalau ada yang cuman
yang diangkat itu cuman rahimnya aja tuh ada. Tapi ada juga yang diangkatnya pakai indung telurnya tadi, ovarium tadi. Nah, tadi ovarium tadi kan memproduksi hormon estrogen progesteron, yang mana estrogen progesteron tuh juga mempengaruhi gairah seksual kita juga gitu. Kalau itu juga ikut keambil, ya otomatis produksinya sangat-sangat berkurang drastis sekali ya. gitu. Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Neng Liz. Minum vitamin apa dok vitaminnya? Ini tanya atau Ini pantun kayaknya Pantun ya. ya, Terima kasih tahu kasih nih. Bu Nenglis. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Yudi. Maaf dok, apakah melakukan hubungan suami istri sampai berjam-jam baik atau tidak, sehat atau tidak dok? Terima kasih. Berjam-jamnya nih apa nih gitu kan? Berjam-jamnya gimana nih? Biasanya Pak Yudi jadi dari fase Menggoda-goda dulu ya. Kalau dari fase menggoda sampai fase akhir orgasme lama itu ya ada ya mungkin bisa aja gitu, baik-baik aja gitu. Tapi kalau dari mulai Permainannya mungkin ya dok. permainannya mulai koitusnya, bahasa medisnya ya, mulai koitusnya sampai terjadi orgasme itu biasanya ada. Kalau di medis itu biasanya kita ada beberapa kali stroke gitu, ada beberapa kali hentakan dalam minimal tuh berapa kali gitu, tuh minimal. Kalau maksimal kalau 1 jam begitu terus ya kayaknya lecet ya. Pak berjam-jam berapa jam? Iya gitu Pak. Tapi ya itu tadi bisa nggak bisa mungkin berulang. Oh oke. Siklusnya tadi mungkin berulang gitu. Jadi mulai dari menggoda lagi di awal gitu ya dok iya. ya. Oke. Gitu mulai lagi tuh berulang. Bukan yang terus panjang 1 ronde gitu. Enggak, mungkin 2 atau 3 ronde yang dimaksud Pak Yudi mungkin ya. Kayaknya sepak bola aja 45 menit Pak. Ya kan? Jangan lama-lama. Oke, lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ida Rusmida. Dok, kopi meru apakah aman untuk penderita jantung? Tadi sudah dijelaskan ya dok ya. Mungkin ada tambahan lagi atau enggak? Enggak sih, rasanya cukup ya. Tadi udah dijelaskan ya Bu Ida ya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Ilham Ageng. Dok, kopinya aman nggak untuk penderita asam lambung atau batu empedu nih dok? Kalau asam lambung, ada beberapa customer kita yang punya asam lambung, termasuk teman-teman staff di sini juga ada yang punya GERD malah. Itu minum kopi kita baik-baik saja sih, gitu. Jadi ya silakan aja. Oke. Terus ini ada dari Bu Ida, kayaknya para wanita harus punya CD meru. Oh iya dok, CD meru ini juga bisa membantu merangsang otot nggak sih dok? Bisa. Oh, oke. Bisa, Apalagi bikin di dia jadi perempuan. kenceng. Iya Tesep, benar. iya. Bisa ya dok ya? Bisa kalau banget. Segera yuk jualan CD meru nih luar biasa berarti ya Bisa, kan? bisa. Tuh marketnya luas banget berarti ya CD meru ini. Oke. Ini ada dari lelaki, kalau lelah tetap mau ya. Bener Lelaki ya? lelah, Pak. Gini, lelaki itu selalu mau Pak, tapi belum tentu mampu. Kalau wanita itu selalu mampu, tapi belum tentu mau. Wah, Tuh, ini kiasan wanita, baru ya. Iya. Enggak, itu quote lama sebenarnya. Quote of the day. Oke. Yuk. Ini mana lagi ya tadi dokter? Apa? Kalau yang ini, yang endometriosis. Oh, endometriosis, gangguan hormon. Gangguan hormon itu bisa dengan CD meru, tapi kalau endometriosis gini, kalau hormonnya bagus, endometriosisnya mudah-mudahan akan bisa mengecil, gitu. Tapi apakah bisa secara langsung menyembuhkan? Kita lihat dulu nih endometriosisnya seperti apa, gitu. Oh oke, jenisnya ya tergantung jenis endometriosisnya ya. Oke. Kepuasan istri ada laki-lakinya yang gak lama. Waduh, aduh, takut serem Pak. Oke, dok celana dalam apa bisa untuk sembuhkan kanker serviks? Kalau secara langsung tadi ya, kalau kanker serviks tuh kompleks Bapak Ibu, jadi tetap harus berkonsultasi, tetap harus lakukan tindakan medis, tetap harus menempuh jalur itu. Tapi kalau untuk membantu
secara teoritis gini, sel kanker itu secara fisik spesifikasinya tuh berbeda dengan sel yang sehat. Salah satunya apa? Dinding sel dari sel kanker itu lebih tipis dibandingkan dengan sel sehat. Nah, otomatis kalau dikasih terahertz itu kan getaran ya, diguncang gitu, 10 triliun, 1 triliun atau 10 triliun tuh ya, per second, terus ditambah dipanasin, maka otomatis dinding sel kanker itu jauh lebih rapuh, jadi gampang pecah. Ketika dindingnya pecah ya selnya rusak, mati gitu. Bu, tentang kanker ya. Apakah bisa bantu? Jawabannya bisa, tapi untuk menyembuhkan harus tetap ada konsultasi juga itu ya, tetap ada terapi-terapi lain yang harus dicoba juga, dan secara medis pun juga harus perlu diperhatikan begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, apa bisa mengangkat pantat yang kendor nih dok? Bisa. Bisa. CD legging. Oh, lebih ke legging. Oke. Lebih ke legging. Itu gitu. Karena lebih semua gitu ya dok ya. Iya. Oke, itu ya Bu Sinta. Nih dari Pak Yudi, berjam-jam orgasme yang lama dok, sehat? Kalau orgasme berjam-jam itu rasanya agak nggak mungkin ya Pak gitu. Kayaknya mungkin ada sesuatu. Tapi kayaknya nggak mungkin lah. Berjam-jam nanti tembakannya terus-terusan dong. Takut banget ditembak Rembo. Karena ketika orgasme itu ada cairan yang dikeluarkan. Lah kalau berjam-jam cairannya seberapa banyak Pak gitu. Gitu Pak Yudi ya. Oke, lanjut gitu. Nih ada sabun kita boleh nggak untuk cebok dok? Apapun sabunnya ya, termasuk Adonia, itu juga sebaiknya jangan sering-sering digunakan untuk vaginal douche gitu, karena satu di pH-nya aja udah beda. Kenapa sih? Karena di vagina kita itu juga ada flora normal, ada bakteri-bakteri baik yang dia bisa mati kalau pH-nya kena sesuatu yang pH-nya berbeda. Kayak gitu. Termasuk di cairan pencuci vagina, sabun. Yang manapun sebenarnya ya yang dok manapun. Ya. Sebenarnya yang manapun itu juga perlu diperhatikan lebih gitu ya. Kecuali pakai pembalut panty liner softly. Oh iya. Itu justru mengontrol pH juga. Iya. Oh oke. Membunuh bakterinya dari situ. Oke, tercatat baik, ini ilmu baru ya kan. Nih, kalau udah punya legging nggak usah punya celana dalam ya dok. Kalau kata saya sih beli semua aja. Ya kali Bu pakai legging terus. Bisa buat ganti-gantian kan Bu. Iya. Kepuasan istri adalah laki-laki yang keluar lama dok. Betul Pak, tapi yang nggak berjam-jam. Gitu. Tadi itu kan. Betul. Serem dong. Ya asik membuka pangsa pasar baru ya, Sidi Meru ya cus ya. Jadi nanti nextnya ke depannya kita akan seling-selingan nih. Jadi kalau setiap hari Kamis kita akan membicarakan tentang produk. Kalau sama Mbak Ai kita akan membahas tentang produk secara general semuanya. Nah nanti kalau sama saya kita buka pasar Sidi Meru nih ya, seluas-luasnya. Oke Bu? Oke. Dok, yang menyebabkan kemandulan itu apa aja? Wah, apakah perlu diperiksa suami dan istrinya? Perlu dua-duanya. Kalau apa aja itu banyak faktor Bu. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi tuh di tema berikutnya ya, Bu Erni. Banyak sekali penyebab kemandulan. Mungkin secara garis besarnya aja di dok. Yang harus dilakukan mungkin oleh keduanya. Penyebab kemandulan itu di wanita dan di pria itu chance-nya 50-50. Jadi kalau orang mau program hamil, saran saya sebaiknya dua-duanya diperiksakan. Jadi nggak suaminya, nggak istrinya harus diperiksakan. Kenapa? Sebenarnya gini, yang paling gampang pemeriksaannya tuh yang suaminya. Analisa sperma selesai. Kalau analisa sperma suaminya bagus, ya berarti kita lanjutkan pemeriksaan ke istrinya. Karena kan yang ketemu di cewek gitu, baru dicek macem-macem, ada pelekatan, ada mungkin dari sisi sel telurnya,
ada kalau dari sisi sel telurnya itu ada PCOS. Kalau PCOS kita ngomonginnya ya berarti hormon. Kalau perlekatan ya berarti kita ngomonginnya ada yang menyebabkan, salah satunya infeksi gitu. Jadi banyak banget multifaktorial kemandulan itu. Oke, itu ya tetap harus periksakan dulu juga dua-duanya. Nah, ini kalau CD digandengkan dengan morek, apakah boleh dok? Apa CD bisa sama? menambah gendut pegangan pria dok? Oh, bisa banget. Pegangan pria, oke. Boleh dipakai barengan dengan morek. Boleh Pak, boleh. Karena itu satu rangsangan yang bareng-bareng, ya kan? Jadi dalam tanda kutip satu terapi yang bareng-bareng. Yang satu selnya dikasih makan, yang satu ngasih rangsangan terhadap selnya. Jadi ya jos lah. Kalau ibu boleh pakai celana dalam atau tiap hari pakai panty liner. Oke. Gitu. Duh, banyak banget nih sebenarnya ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nih mungkin dokter boleh pilih pertanyaan terakhir yang mana? Ini ada pantun kayaknya. Kesawah lihat petani panen padi, anak ayam ikut berbaris macam pasukan. Cakep. Minum morek meru bikin hati berbunga lagi. Tenaga naik, ide lancar dan auto dapet cuan. Waduh, keren banget Bu Rosma ini. Ais, kok Bu Rosma sih yang biasanya Pak siapa itu yang suka pantun? Oh, tim Batam pokoknya sukanya Iya, pantun ya tim dok Batam. ya. Kalau bisa morek cepat datang karena Batam lagi kosong morek. Waduh, sulit. Oke. Yang ini bukan kami yang jawab ya Pak ya. Oke, khusus pria saja ya, tidak bisa dikonsumsi oleh wanita. Enggak Bu, morek itu bisa juga dikonsumsi oleh oleh wanita. Gitu. Apakah nanti wanitanya bisa jadi kayak pria? Enggak, tetap. Karena tidak ada yang bisa berdiri Bu kalau di wanita Bu. Ya, jadi kalau di kita aman Bu. Cuman memperbesar pembuluh darah aja gitu Bu. Iya, Aman betul. ya Bu. Kita tidak punya spons-spons itu. Oke. Morek itu ada astaxantinnya Mbak Wuri. Ini kita bahas buat cewek ya. Morek itu ada astaxantinnya. Yang tadi saya bilang astaxantin itu bekerja memperbaiki astaxantin itu antioksidan Bu, yang bekerja memperbaiki sel-sel yang bekerja paling keras. Salah satunya adalah kulit. Jadi jangan kaget kalau nanti minum morek kulitnya juga jadi bagus, jadi halus. Oh, tapi memang masih belum bisa kayak misalnya kalau krim itu kan kita bisa fokuskan, oh ini untuk yang mau cerah tangan aja gitu kan, nggak bisa ya dok ya? Nggak, jadi seluruh tubuh. Jadi bertahap juga, jadi Ya. pasti akan memperbaiki sel yang paling bekerja keras tadi Ya, dulu itu ya dok betul. ya, begitu. Oke, sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi karena durasi nih ya dok ya, topik kita sangatlah menarik di hari Kamis ini ya. Kita akan bahas di 2 minggu lagi, jadi setiap 2 minggu sekali nanti kita bahas Oke. ini ya dok ya. Siap. Jadi persiapkan pertanyaan Bapak Ibu nih yang biasanya harusnya 1 jam, kita lewat durasi hari ini ya. Karena menarik sekali. Nah nih, apakah mau ambil pertanyaan lagi dok kita dok? Kayaknya cukup udah ya. selesai ya. Kayaknya cukup ya. Dari tim kalau misalnya kami mau foto bareng apakah bisa? Oh, Oke. Baik kalau begitu terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung pada acara hari ini. Kita jumpa lagi di hari Kamis ya. Kamis depan kayaknya kita kosong dulu Yap. karena Dokter Ayundria harus keliling Indonesia ya, harus menggembor-gemborkan tentang Meru dulu nih ya. Kita harus bagi-bagi dulu dokternya ini. Terima kasih banyak Dokter Sama-sama. Ayundria atas penjelasannya sungguh lengkap sekali ya. Jangan lupa yang tadi Bapak Ibu sudah sempat di capture belum ya? Kalau belum nanti kita akan share untuk link YouTube-nya gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu. Saya Wuri Saya Ayun. dan mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Selamat siang. Fantastic Merulah jalan teroptimal. Meru, reach higher than before. Bagi semangat,
sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing banyak, bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti. Meru bimbing sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Merulah jalan cerah